Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pagi ini dengan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan belajar kita. Semoga proses belajar kita pada hari ini diberi kemudahan dan keberkahan, dan kedepannya kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin. Baik. قبل أن ندخل إلى درسنا الجديد أريد أن أسألكن عن الدرس الماضي. Sebelum kita mulai pelajaran baru, saya ingin bertanya tentang pelajaran yang lalu. Madza darasna fi liqa'inal madi? Apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu? Apa masih ingat? Mengenai isim isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah yang dekat. Isim isyarah apa itu? Kata tunjuk. Hadza. Kata tunjuk. Kata tunjuk hadza. Lalu ada lagi di bab 1 kemarin yang kita pelajari? Apa lagi selain isim isyarah hadza, ada lagi? Mufrodat. Mufrodat itu pasti nanti setiap bab pasti dihafal. Ada lagi selain itu? Latihan Ustadz. Mau latihan pasti Anda semuanya. Ya, kemarin kita ada 2 poin pembahasan kan ya di bab 1. Pertama isim isyarah. Marotan ukro. Yang kedua isim isyarah li ghairil aqil itu bukan? Betul. Hadza itu bisa diterapkan baik lil aqil maupun li ghairil aqil. Bisa untuk keduanya. Tapi di pembahasan atau poin pembahasan yang kedua, kemarin kita sempat juga membahas tentang adawatul istifham. Dan ini juga hanya sebagian saja. Adawatul istifham itu apa, Kata tanya. Kata tanya. Adawatul istifham kemarin yang sudah kita bahas yaitu ma, a, dan man. Coba kita review sejenak. Hadza kemarin apa Kata tunjuk. Kata tunjuk atau dalam bahasa Arab disebut ismul isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah itu ya kata tunjuk. Isyarah itu dari kata asyara yushiru, artinya menunjuk. Kalau isyarah itu kata bendanya, tunjuk. Kata tunjuk, ismul isyarah, kata tunjuk. Lil mufrad untuk tunggal, al mudzakkar laki-laki atau maskulin, al qarib yang dekat. Jadi hadza itu merupakan ismul isyarah lil mufradil mudzakkaril qarib, kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk kata tunggal laki-laki, mudzakkar dan dekat. Begitu Ibu-ibu ya. Dan ini kemarin juga kita jelaskan bahwasanya hadza ini bisa diterapkan baik lil aqil maupun yang berakal dan tidak berakal. Baik yang berakal maupun tidak berakal. Al-aqil atau li ghairil aqil. Kemarin contohnya untuk li ghairil aqil, hadza kitabun. Hadza itu isim isyarah. Sedangkan kitabun ini musyar ilaih atau yang ditunjuk yang berupa isim ghairil aqil, kata tunjuk kata yang tidak berakal. Ghairu al-aqil. Ghairul aqil. Begitu, ya? Sedangkan contoh yang kedua kemarin hadza tabibun. Hadza tabibun. Hadza tadi isim isyarah lil mufradil mudzakkaril qarib. Sedangkan di sini tabibun ini kemarin aqil atau ghairul aqil? Aqil. Al-aqil. Al-aqil.
Jadi tabibun ini berakal. Ma makna tabib? Dokter. 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 Baik, ahsan. Seorang dokter. Seorang dokter. Baik, di sini ada yang bingung tidak, Om? Masih ada yang bingung? Ada pertanyaan misalnya? Insya Allah fahimku. Insya Allah fahimku. Santi, fatahullah alaik. Insya Allah mudah ini, Om ya. Lalu kemarin kita juga membahas tentang beberapa adawatul istifham. Yang pertama ada ism istifham ma. Ma makna ma? Ma bimakna Apa? apa? Kata tanya ya. Apa? Betul. Ma bimakna apa? Dan ma ini kemarin kita jelaskan bahwasanya ma ini hanya diterapkan untuk menanyakan ghairul aqil, yang tidak berakal saja, Yang kan tidak gitu, ya. berakal. Ma itu hanya digunakan untuk menanyakan ghairul aqil, yang tidak berakal. Misalnya di sana ma hadza kitabun. Ini betul. Karena yang ditanyakan ghairul aqil, kitab. Ma hadza kitabun. Tapi kalau misalkan ada orang kita bertanya ma hadza, ini tidak tepat. Begitu, Om ya. Misalnya ma hadza tabibun. Ini tidak tepat. Begitu, Om ya. Ada yang bingung di sini? Ada yang kurang jelas? Masih. Baik. Wa al-istifhamu tsani, kata tanya yang kedua kemarin yang kita pelajari adalah huruf A. Ma makna A? Apakah? Apakah? Persis seperti di dalam bahasa Indonesia. A yang maknanya apakah, kalau di dalam bahasa Indonesia apakah itu jawabannya ada dua kemungkinan. Bisa ya, bisa tidak, kan begitu ya, Ibu. Demikian juga di dalam bahasa Arab, A itu jawabannya antara na'am atau la. Kalau memang benar, maka kita jawab na'am, tapi kalau ternyata salah, kita jawab la. Begitu, Om ya? Na'am dan la. Misal di sana ada ahadza sarirun, ahadza sarirun. Ma makna ahadza sarirun kemarin, Om? Apakah ini? Apakah itu sebuah dipan? Apakah ini Sebuah dipan? Apakah ini dipan? Kalau memang ternyata yang ditanyakan itu dipan, maka kita jawabnya na'am hadza sarirun. Tapi kalau ternyata yang ditanyakan itu bukan dipan, melainkan kursi misalnya, maka kita menjawabnya la hadza kursiyun. Jadi cara menjawabnya seperti itu, Om ya. Kita jawab na'am atau la terlebih dahulu. Kalau na'am, kita ulangi lagi. Na'am apa, ya. Lalu kalau misalkan la, lalu setelahnya kita sebutkan yang betul apa. Begitu, Ibu ya. Hal min soal. Ada yang bingung? Mati. La yujad. Nastamir. La yujad. Kemarin kita yang terakhir kita mempelajari tentang istifham yang ketiga, yaitu istifham man. Ini merupakan isim istifham lil aqil. Pertama, ini ma makna man? Siapa? Siapa? Ini istifham yang hanya diterapkan lil aqil, hanya untuk menanyakan al-aqil, yang berakal saja. Kebalikannya dari ma tadi. Kalau ma itu hanya untuk menanyakan ghairul aqil, yang tidak berakal. Sedangkan man itu hanya digunakan untuk menanyakan al-aqil, yang berakal. Begitu, Ibu ya? Bingung tidak? Coba di sana contohnya man hadza. Man hadza ini, hadza ini orang yang ditunjuk nih. Atau yang berakal misalnya. Lalu jawabannya hadza tabibun. Tapi kalau misalkan kita menanyakan sesuatu yang ghairul aqil, yang tidak berakal, maka tidak tepat kalau menggunakan man. Misalkan man hadza kitabun, ini tidak tepat. Harusnya pakai apa, Ibu? Kalau harusnya pakai ma. Begitu, Ibu ya. Afan, apakah semuanya merasakan suaranya putus-putus, Ibu? Alhamdulillah, enggak, Ustaz. Bagus. Untuk Bu Sumiati,
Untuk muslimati kalau misalkan putus-putus, kalau misalkan tetap putus-putus seperti itu mungkin keluar sebentar lalu masuk lagi biasanya jadi bagus. Seperti itu. Sinyal. Nah, karena biasanya terkait dengan sinyal. Tayyib. Hal min soal, ada pertanyaan tentang pelajaran pekan lalu, bab 1 kemarin. Hal min soal, ada pertanyaan ibu-ibu? Masih ada yang bingung atau bagaimana misalnya? Insyaallah la yujad, Ustaz. La yujad. Tayyib. Kita lihat, kemarin ada PR ibu-ibu ya? Nah, Kemarin PR-nya mudah, alhamdulillah. PR-nya kemarin menulis kan Om ya? Naam, Ustaz. Kita lihat di sini. Afan. Kok jadi ke sini lagi? Taib. Al-wajib al-manzili. PR atau tugas rumah. Ini atau ini kemarin Om? nah, Ustaz. Betul ini Om ya? Naam. Ya. Taib. Betul. Ini kemarin alhamdulillah tulisannya betul semuanya dan tanda bacanya betul semuanya alhamdulillah. Kalau misalkan ada koreksi-koreksi cuma sedikit saja, tidak terlalu fatal. Cuman di sini saya ingin apa Om ya? Menjelaskan tentang menulis. Jadi menulis itu kan sebenarnya juga ada kaidahnya Om ya. Tapi kalau sebenarnya itu menulis ya asal nulis aja sih nggak masalah Om ya. Tapi kalau kita mengikuti kaidah menulis itu tulisan kita akan jauh lebih baik biasanya seperti itu. Misalnya kita kan biasanya menulis itu di buku yang ada garisnya Om ya. Seperti ini misalnya. Tulisan Arab itu ada yang semua bagiannya di atas garis, ada huruf juga yang sebagian di atas garis, sebagian di bawah garis. Maksudnya bagaimana? Misalnya huruf hamzah atau alif, itu kan di atas garis semuanya Om ya. Lalu huruf ba itu Di atas garis. Di atas garis. Ba, ta, fa. Lalu ada juga beberapa yang di kepalanya di atas tapi ekornya di bawah. Misalnya apa? Jim, Ya. ha, kho. Afan ini kok. Jim, ha, kho. Saya ulangi lagi Om. Jim, ha, kho. Kepalanya di atas. Bagian kepalanya di atas tapi perut dan ekornya di bawah. Seperti ini Om ya. Huruf jim ini berlaku untuk jim, ha, kho jika berdiri sendiri atau berada di akhir kata. Kan begitu Om ya. Kalau di awal kata atau di tengah kata kan tidak mempunyai ekor kan begitu Om ya. Tapi di atas garis semuanya. Ada juga misalnya huruf nun. Huruf nun itu bagaimana? Di atas garis. Garis. Sebagian di atas, sebagian di bawah Om. Oh. Beda Sebenarnya sama ba ya seperti Ustaz. Ini berlaku untuk nun yang Sendiri. hilang. Untuk nun yang berdiri sendiri atau di akhir kata. Kalau nun di awal kata atau di tengah kata di atas garis semuanya. Kan begitu Om ya. Kalau nun di awal kata atau di tengah kata di atas garis semuanya. Tapi kalau nun di akhir kata atau berdiri sendiri, sebenarnya penulisannya seperti ini. Awalnya kepalanya itu di atas, lalu perutnya di bawah dan ujung ekornya ke atas lagi.
Dan biasanya kepala ini lebih tinggi daripada ekor. Kepala di sini, kepala permulaan di sini, ini lebih tinggi daripada ekor. Begitu Om ya? Jinjit dong ya Ustaz. Jinjit. Tayyib. Kurang lebih seperti itu. Ada juga misalnya huruf ro dan zai misalkan. Ro dan zai itu kepalanya di atas seperti ini juga. Kepalanya di atas, misalkan kita mulai seperti ini. Ini persis seperti pemulaan huruf nun sebenarnya. Kepalanya huruf nun. Huruf ba, huruf ta itu kepalanya seperti itu. Jadi seperti ini sedikit, nun juga seperti itu. Huruf ro, zai juga ada kepalanya dulu, baru ekornya ke bawah. Ini huruf ro dan zai. Huruf ro dan zai. Begitu Om ya? Huruf ro dan zai. Ini huruf-huruf huruf ba, huruf ini kok hilang. Huruf nun dan huruf ro ini adalah huruf-huruf bentuk huruf utama. Bentuk huruf utama. Maksudnya seperti apa? Nanti ada beberapa huruf itu menggunakan bagian dari ba, nun, dan ro. Misalnya apa? Huruf fa. Huruf fa itu bagaimana Ibu? Huruf fa itu Di atas menggunakan ya. Atas huruf dulu. fa itu di atas semuanya. Tapi kita ada kepalanya dulu kan seperti ini, Om ya? Kepalanya, lalu ini bagian awal tadi huruf ba tadi atau huruf nun sama. Ini ada kepalanya, lalu ada bagian depannya, lalu ekornya bagaimana? Ekornya itu adalah ekor huruf ba. Begitu Om ya? Ekornya adalah ekor huruf ba. Ini berlaku untuk yang berdiri sendiri atau di akhir kata. Demikian juga dengan huruf qaf. Kalau huruf qaf ini awalnya sama dengan fa. Seperti ini. Seperti ini ya. Jadi awalnya sama dengan huruf fa. Hanya saja ekornya itu bukan ekor huruf ba. Tapi ekornya huruf Nun. nun. Seperti ini. Ekornya huruf nun. Jadi ada sebagian yang di bawah. Oh gitu. Ini perbedaan bentuk fa dan qaf. Perbedaan bentuk fa dan qaf. Jadi kalau fa itu semua di atas, kalau qaf itu perutnya di bawah seperti huruf nun. Kalau huruf waw bagaimana? Huruf waw itu kepalanya adalah kepala huruf fa itu tadi. Seperti ini ya. Kepalanya huruf fa. Lalu bagaimana setelahnya? Bagian bawahnya. Bagian bawahnya menggunakan tubuhnya huruf ro. Jadi sebagiannya ada yang di bawah. Tidak semuanya di atas. Mungkin selama ini kalau kita menulis waw semuanya di atas seperti ini, nanti diperbaiki ya. Jadi waw itu sebagiannya ada di bawah. Nah, gitu ya. Kepalanya di atas tapi ekornya di bawah. Itu huruf waw. Huruf lam bagaimana? Huruf lam itu kalau berdiri sendiri atau di bagian akhir kata, itu permulaannya adalah huruf alif. Apa ini? Permulaannya huruf alif. Lalu bagian bawahnya bagaimana? Bagian bawahnya adalah huruf nun sebenarnya. Di bawah garis. Jadi di bawah garis dan ekornya kembali ke atas. Ini adalah bagian tubuh huruf nun kan sebenarnya Om ya. Jadi alif lalu nun. Itu sebenarnya huruf lam seperti itu. Ini beberapa penulisan huruf. Ada lagi mungkin ini yang perlu diperhatikan dalam penulisan huruf Arab itu kadang masalah gigi. Ya meskipun sekarang nggak zamannya gigi lagi Om ya. Sekarang zamannya metik. Tapi kalau menulis Arab harus betul-betul memperhatikan gigi. Misalkan ada beberapa penulisan yang banyak giginya apa Om? Huruf sin kan Om ya? Sin. Huruf sin. Apa kata yang menggunakan huruf sin apa Om? Kursiun. Kursiyun misalkan, kursiyun. Kursiyun. Kita perhatikan huruf sin dan ya di sini.
Ini seperti ini, jangan sampai kurang gigi atau kelebihan gigi. Kalau kurang gigi misalnya seperti apa? Ini kurang gigi yang seperti ini, Om ya. Ini kurang gigi. Ini di mana? Ompong kan gitu, Om ya. Ini kurang gigi yang ini. Kalau kelebihan gigi bagaimana misalnya? Ini ada sudut di sini, ini kelebihan gigi. Ini ada tambahan satu huruf kalau seperti ini, Om. Begitu, Om ya. Jadi hitungan gigi ini jangan kurang, jangan lebih. Termasuk penulisan huruf sin ini mungkin juga kalau pengen bagus huruf sinnya itu seperti ini, Om, penulisannya. Gigi yang pertama itu lebih kecil daripada gigi yang kedua. Kalau ibu-ibu memperhatikan penulisan huruf sin itu seperti itu di mushaf, lalu di kitab-kitab, di tulisan-tulisan Arab. Huruf sin itu selalu seperti itu. Gigi pertama itu selalu lebih kecil daripada gigi kedua. Begitu ibu-ibu ya? Halo? Ya, Ustaz. Nah, Ustaz, nah. Maksudnya gigi yang di tengah-tengah itu lebih pendek ya, Ustaz? Nah, gigi yang di tengah itu lebih pendek dan tadi ukurannya itu yang pertama itu lebih kecil dari yang kedua, begitu, Om ya? Jaraknya maksudnya, besarnya itu kan berbeda kan, Om ya? Antara yang pertama dan kedua. Baik. Satu lagi mungkin masalah harokat. Saya cek dulu. Oh ya. Ini ada pertanyaan, Om, di sini? Ustaz, maksudnya ini kalau kita nulis Arabnya harus seperti ini. Ada yang di bawah garis atau di atas garis gitu. Sebenarnya sih kalau misalkan nulisnya nggak kayak gini juga nggak berdosa kan, Om ya. Tapi ini sebenarnya adalah kaidah dasar penulisan huruf hijaiyah. Jadi kalau misalkan kita mengikuti kaidah itu biasanya tulisan kita akan jauh lebih baik. Begitu, Om. Ustaz, Nah, Ana paling susah tuh kalau buat ain sambung. ain Maksudnya, sambung. maksudnya iya. huruf ain yang disambung di huruf di tengah kalimat tuh susah banget tuh, gimana cara membuatnya? Cara membuatnya, yang jelas nggak pakai adonan, Maksudnya Om. cara menarik garisnya gitu, Ustaz. Cara Maksudnya, menarik garisnya. kan kalau Ini kita misalkan seperti seperti huruf. ini, Mas. Oh, Begitu gitu. saja, Om. Sekali lagi. Sekali lagi, Om. Gitu, Om ya. Itu huruf ain. Sedikit ya, dilebihkan sedikit ke sananya. Itu huruf ain. Saya tadi juga melihat huruf mim. Coba huruf mim. Huruf mim itu gimana sih, Om? Kalau misalkan huruf mim di akhir kalimat, Ustaz. Ada tadi saya memperhatikan itu yang menulis huruf mim itu macam-macam, unik gitu. Jadi ada yang kalau di tengah kan udah pasti nyambung, udah bisa di atas garis semua kan. Iya. Kalau di akhir kalimat ada yang gini, gitu. Ketika sebelum huruf mim itu jangan naik tersendiri seperti ini, Om ya. Ini satu huruf loh, Om. Ini satu huruf tambahan loh ini, Om. Ini satu huruf tambahan. Jadi biasa saja seperti ini. Kembalikan, jangan muter. Kembalikan seperti ini, lalu seperti ini. Bingung tidak, Om? Jadi misalkan seperti ini. Ke atas sedikit, lalu kembali ke bawah, ke titik yang tadi, baru seperti ini, boleh seperti ini, bentuknya boleh seperti ini. Kalau di depan pun juga demikian, kita mulai seperti ini, lalu seperti ini. Begitu, Om ya. Itu pola huruf mim. Jadi bukan langsung bulatan seperti ini, bukan seperti itu. Ada yang saya lihat seperti itu. Ya sebenarnya nggak masalah sih, tapi
hasilnya itu kita lihatnya agak berbeda gitu. Antara seperti ini dan seperti ini. Berbeda atau berbeda? Berbeda, Ustaz. Berbeda kan, Weh? Berbeda. Lebih baik yang mana tuh Ustaz? Afwan. Kalau yang sesuai dengan kaidah yang ini. Oh gitu. Jadi di atas garis juga gitu ya Ustaz? Betul, di atas garis. Tapi kalau misalkan mau pakai ekor yang di bawah nggak masalah. Itu untuk yang di akhir kalimat kan ya Ustaz ya? Betul, kalau ini di akhir kalimat. Ini kalau yang ini bisa juga diterapkan di awal kata atau di tengah seperti ini. Tapi kalau kita ketik di handphone keywordnya pasti nancip gitu, berdiri gitu tuh Ustaz, yang setengah gitu Ustaz. Yang ini? Nggak masalah. Itu memang ada dua tipe akhiran huruf mim itu. Yang pertama seperti yang ini, seperti ini. Yang kedua seperti ini. Kalau di seperti ini kan kita mungkin sering menjumpai di mushaf, ya. Iya. Nggak masalah. Pakai dua-duanya nggak masalah. Tapi saya tadi yang saya bahas itu terutama masalah kepalanya kan itu, ya. Kalau ekornya boleh ke bawah, boleh ke belakang, nggak masalah. Jadi sebelum huruf mim itu jangan ada tambahan gundukan seperti ini, ya. Itu yang ke atas seperti ini nanti dihitungnya itu satu huruf. Jadi ada tambahan gigi di situ. Begitu, Om, ya. Jadi misal seperti ini. Ini satu huruf ini, Om. Toyib. Ada lagi mungkin pertanyaan? Buat shot juga Ustaz, shot sama dot itu. Kan kepalanya suka jadi nggak ngatur gitu. Apa, Om? Diwakilin sama Erna. Ternyata. Tadinya mau nanya itu. Shot sama dot. Shot itu kepalanya seperti ini, Om, ya. Dan badannya adalah badan huruf nun. Oh, saya ulang lagi lah, Om. Shod misalkan. Bagian kepalanya di atas, lalu badannya adalah badan huruf nun. Jadi punya perut di bawah. Ini shod dan dot sama-sama seperti ini. Sedangkan to dan vo bagaimana, Om? Ini juga di atas garis juga. Biasanya perbedaan antara shod, dot dan to, dho itu di ekornya sini, Om. Ekornya sini. To dan dot itu biasanya punya ekor seperti ini. Baru ditambah alif. Tapi nggak masalah kalau misalkan itu terlalu mendetil, nggak masalah. Yang penting kepalanya seperti itu, Om, ya. Ada lubangnya. Dan bagian badannya adalah badan huruf nun. Itu kalau shod dan dot. Kalau huruf H bagaimana biasanya Ibu membuat huruf H? Nah, tuh susah Ustaz, bulat-bulat. Ustaz, anak pakai 3 keritingan tuh paling H. Saya ulangi lagi, Om. Huruf H seperti ini, ya. Jadi kalau kaidah khot naskhi itu seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oh, iya. Kurang lebih seperti itu. Begitu, Om, ya? Baik. Itu huruf H. Ya. Lalu masalah harokat sekarang, Om. Harokat coba. Harokat itu kan sebenarnya itu kan tanda baca bantu kan, Om, ya? Sebenarnya pada dasarnya dulu itu orang Arab tidak mempunyai tanda harokat sama sekali, tidak menggunakan tanda harokat. Jangankan harokat, titik aja dulu kan nggak pakai kan, Om, ya? Jadi adanya titik dan tanda baca itu diperuntukkan untuk orang non-Arab sebenarnya supaya bisa membaca tulisan Arab. Ketika Islam mulai berkembang, mulai menyebar ke negara-negara non-Arab, itu mulai banyak yang kesusahan untuk membaca, terutama membaca Al-Quran. Akhirnya di sana dikembangkan penulisan Arab itu. Dulu ada garis strip di atas dan di bawah. Ternyata masih kesulitan juga orang-orang, akhirnya menjadi titik.
titik, ada titik 1, ada titik 2, lalu berkembang jadi ada titik 3. Nah, dengan adanya titik itu sudah terbantu, tapi ternyata masih banyak yang kesulitan untuk membaca. Akhirnya muncul harokat itu tadi. Ada fathah, ada kasroh, ada dhammah. Fathah itu yang di atas, kasroh itu yang di bawah. Dhammah itu yang bentuknya seperti huruf waw, seperti ini Om ya. Iya atau iya? Ini dhammah. Ya. Ini harokat dasar yang hanya satu saja Om ya. Harokat dasar yang satu. Tapi juga ada harokat double atau yang kita sebut dengan tanwin. Ibu-ibu udah hatam tahsin ini. Harokat tanwin itu harokat double Om ya. Tanwin ada fathatani atau fathatain kita menyebutnya. Kalau di mushaf mungkin ada beberapa model tanwin, ada 2 lah setidaknya. Di sana biasanya untuk membedakan antara mana yang izhar dan mana yang bukan izhar. Di sana ada fathatain, biasanya ada yang sejajar, ada yang berjarak kalau di mushaf Rasm Utsmani. Lalu kasrotain juga demikian, ada yang sejajar, ada yang agak miring berjarak. Sekarang dhammatain itu sebenarnya bagaimana sih tulisannya? Karena saya tadi sempat menemukan penulisan dhammatain itu seperti ini Om. Bagaimana Om? Nggak masalah sebenarnya. Tapi sebenarnya dhammatain disebut dhammatain itu double dhammah sebenarnya Om. 2 dhammah. Dhammatani, dhammatun 1 dhammah, dhammatani 2 dhammah. 2 dhammah. Kalau di mushaf Al-Qur'an ada yang tulisannya seperti ini. Mungkin ibu-ibu kalau betul-betul memperhatikan perbedaan antara 2 dhammah, ada juga yang tulisannya seperti ini kalau di Rasm Utsmani. Jadi bolak-balik seperti itu. Tapi kalau misalkan kita menulisnya seperti ini nggak masalah. Seperti ini nggak masalah Om ya. Ini ada juga yang cara penulisan dhammatain seperti ini. Tapi jangan seperti angka 6, kebalik itu Om. Kalau misalkan seperti ini nggak masalah. Begitu Om ya. Baik. Untuk penulisan seperti ini nanti diperbaiki. Tayyib. Ada pertanyaan ibu-ibu? Hal min soal? Tadi yang hak kan Ustadz lagi mau ikutin tulis. Yang hak Om, iya. Ya. Yang hak. Nah, Itu Om ya. Jadi ada kepalanya dulu, baru ke bawah, kembali ke atas, berputar seperti itu ya. Ini kalau lebih jelasnya kepalanya. Tapi Itu nggak nyambung, nggak apa-apa ya Ustadz? Nggak masalah. Nggak masalah. Tapi ya kepalanya biasanya lebih banyak kecil, kepala awalnya itu, ujung awalnya. Seperti itu. Itu huruf H. Sebenarnya permulaan huruf H itu mirip dengan huruf dal, Om. Huruf dal itu kan seperti ini, Om ya. Iya atau ya? Iya. Jadi sebenarnya permulaan huruf H itu sebenarnya huruf dal. Lalu ditarik ke atas, kembali ke bawah lagi seperti itu. Begitu Om ya? Baik Ustaz. Baik. Ada pertanyaan lagi Ibu-ibu? Maafi Ustaz, Maafi? Baik. Oh ya, untuk hafalan Om ya, untuk hafalan saya ingatkan lagi. Ini mumpung masih di awal, kita biasakan untuk hafalan itu betul-betul kita perhatikan selain hurufnya, harokatnya, juga panjang pendeknya. Panjang pendeknya. Jangan sampai kita membacanya, kalau misalkan pendek, jangan sampai kita baca panjang. Panjang pun juga jangan sampai kita baca pendek. Itu nanti pertama bisa mempengaruhi artinya. Kedua, itu nanti kita akan kesusahan jadinya ketika kita akan menulis tanpa melihat, misalkan ketika kita misalkan menjawab pertanyaan dengan menulis dengan hafalan kan itu ya.
Nah, kita akan kesusahan kalau kita tidak betul-betul menghafalnya dengan sesuai dengan tulisannya. Ini tulisannya panjang atau pendek kan? Nanti kalau ditulis kalau sesuai dengan pengucapannya panjang jadinya panjang, padahal ternyata pendek kan gitu. Misalkan kemarin apa? Hajarun kan itu, hajarun. Sebelumnya imamun. Ketika setelah imamun, imam itu betul mim yang kedua itu, mim yang pertama imamun, mim yang pertama itu panjang kan ibu-ibu ya? Imamun. Kemarin kata kedua itu hajarun. Ini sebagian ada yang terpengaruh karena sebelumnya panjang jadi ikut hajarun seperti itu. Tidak, hajarun tetap pendek ibu-ibu ya. Tayyib. Hal min soal, ada pertanyaan ibu-ibu sebelum kita masuk ke pelajaran baru? La yujad. La yujad. Tayyib. Nastamir ila ad-darsi tsani. Keluar sendiri. Ad-darsu tsani. Ma sanadrusu fi hadzal dars. Apa yang akan kita pelajari di bab ini? Insyaallah juga masih mudah. Masih awal-awal ini bab 1, bab 2 dan tidak banyak. Bab 2 ini sedikit sekali pembahasannya, yaitu pertama tentang dzalika. Dzalika. Dan yang kedua, insyaallah kita masih membahas beberapa adawatul istifham yang di bab pertama kemarin. Tayyib. Kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu dzalika. Ma ma'na dzalika? Apa maknanya dzalika, Ibu? Itu. Apa itu? Itu dzalika itu saja. Dzalika bermakna itu. Dzalika bermakna itu. Ini berarti kira-kira termasuk jenis ism isyarah juga atau bukan? Nah, Ustaz. Persis seperti yang kemarin, yaitu hadza. Hadza itu termasuk ism isyarah kan Ibu ya? Hadza itu kemarin ism isyarah al-mudzakkar. Hadza kemarin, hadza itu termasuk ism isyarah lil mufrad al-mudzakkar al-qarib. Ism isyarah untuk atau kata tunjuk untuk mufrad, tunggal, mudzakkar, maskulin atau laki-laki, qarib. Tapi kalau di sini dzalika itu sebenarnya sama-sama ism isyarah. Ism isyarah lil mufrad mudzakkar juga, untuk tunggal dan laki-laki juga. Bedanya apa? Hadza dan dzalika. Kalau hadza lil qarib, kalau dzalika ba'id. Lil ba'id. Kalau hadza itu untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Hadza. Makanya maknanya ini kan gitu ya. Sedangkan dzalika itu untuk menunjuk yang jauh. Makanya kita artikan itu. Begitu ibu-ibu ya. Mudah kan ibu-ibu ya, insyaallah. Baik. Jadi dzalika itu termasuk ismul isyarah lil mufradil mudzakkaril ba'id. Seperti halnya hadza kemarin bisa diterapkan untuk menunjuk baik aqil maupun ghairul aqil, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Ya atau iya? Nah, Ustaz. Demikian juga dengan dzalika. Dzalika juga demikian. Dzalika juga bisa digunakan untuk menunjuk al-aqil maupun ghairul aqil, berakal maupun tidak berakal. Afan ini Om. Ini banyak backsound ini Om. Anaknya laki-laki semua kayak gini Om. Rame. Kita coba lihat di sana ada contoh. Dzalika hajarun. Karirna ba'ni. Coba ikuti saya.
Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. hajarun. Marratan ukhra. Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Ma ma'na dzalika hajarun? Itu batu. Itu adalah sebuah batu. Itu adalah sebuah batu. Taib. Itu kayak suara krisik dari Bu Sumiati, dia double sama anaknya. Double ini. Oh, salah. Double shot apa double dubbing. Tapi sudah. Storing. Story. Kena double dua zoom, jadi dia double apa story. Afan ya, saya izin sebentar. Ini ada telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi. Taib. Afan ini saya barusan ada telepon itu cari kunci ruangan masjid Salman. Jadi kemarin kan ngajar di masjid, kuncinya kurang satu. Baik, kita lanjutkan ya. Ini tadi sampai mana Om?
Dzalika hajarun. Ma makna dzalika hajarun? Itu batu. Itu adalah sebuah batu. Thayyib. Dzalika tadi sebagai apa, Om? Kata apa? Ismul Ism Kata tunjuk. mul isyarah. Isim isyarah. Ismul Ismul Iya, isyarah. isyarah. mufrad. Ism isyarah untuk mufrad, mudzakar, ba'id, untuk menunjuk kata tunggal, laki-laki dan Jauh. jauh. Begitu ya. Sedangkan hajarun ini termasuk jenis kata aqil atau ghairu aqil? Ghairu aqil. Ghairul aqil, hajar. Ma makna hajar? Batu. Batu. Ghairul aqil kan Ibu-ibu ya. Ini contoh penerapan dzalika pada kata ghairul aqil yang tidak berakal. Sedangkan contoh yang kedua kita lihat karirna ba'di. Dzalika mudarrisun. Dzalika mudarrisun. Marratan ukhra. Dzalika mudarrisun. Dzalika mudarrisun. Ma makna dzalika mudarrisun? Itu Itu adalah seorang guru. Itu adalah seorang Seorang guru. Itu adalah seorang guru. Ahsantunna. Dzalika tadi adalah ismul isyarah lil mufradil mudzakkaril ba'id yang maknanya itu. Sedangkan mudarrisun ini ism ghairil aqil atau aqil Ibu-ibu? Akil, Ustaz. Aqil. 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 Kalau bilang mudarrisun ghairil aqil kualat nanti. Subhanallah. Dzalika mudarrisun. Mudarrisun ini ism aqil. Tayyib. Sampai di sini ada yang masih bingung penerapan dzalika, makna dan penerapannya? Ada pertanyaan Ibu-ibu? Hal min soal? Hal min soal? Insya Allah sampai sini la yujad, Ustaz, masih. La yujad. Insya Allah masih muda ya. Insya Allah. Kita coba lanjutkan ke hiwar yang ada di kitab. Kita lihat di sana seperti biasa, ana aqra wa antunna tukarrirna. Saya baca, Ibu-ibu ikuti begitu ya. Karrirna ba'di. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika najmun. Dzalika najmun. Marratan ukhra. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika najmun. Dzalika najmun. Ma ma'ana ma dzalika? Dzalika najmun. Apa itu? Itu adalah Itu adalah bintang. Ahsantuna, Masya Allah. Nastamir. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Wa dzalika baitun. Marratan ukhra. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Ma ma'na hadhil jumlah? Ini adalah masjid dan itu adalah rumah. Ahsantunna. Ini adalah sebuah masjid dan itu adalah rumah. Nastamir, kita lanjutkan. Hadza hisanun. Afan, hadza hisanun. Hadza hisanun. Wa dzalika himarun. Wa dzalika himarun. Marratan ukhra. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Ma ma'na hadhil jumlah? Hadza hisanun wa dzalika himarun. Itu adalah kuda dan itu adalah seekor keledai. Ahsantunna, Masya Allah. Barakallahu fikunna. Nastamir. Adzalika kalbun? Adzalika kalbun. La, dzalika qittun. La, dzalika qittun. Marratan ukhra. Adzalika kalbun? Adzalika kalbun. La, dzalika qittun. La, dzalika qittun. Ma ma'na hadhil jumlah? Adzalika kalbun? La, dzalika qittun. Apakah itu seekor anjing? Itu seekor anjing. Adalah seekor Itu adalah seekor. Ahsantunna, Masya Allah. Nastamir. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Marratan ukhra. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika sarirun. Dzalika sarirun.
Ma ma'na hadhil jumlah? Ma dzalika sarirun. Apa itu? Apa Itu adalah Itu sebuah dipan. adalah sebuah ranjang atau dipan. Ahsantunna. Masyaallah. Nastamir. Oh, ini. Ini tadi ada pertanyaan Ibu-ibu, hal min soal fi hadhihi shafah, di halaman ini ada pertanyaan Ibu-ibu? Maaf ya. Insyaallah jelas semuanya Om ya. Tentang Insyaallah. maknanya, penggunaan dzalika ini semuanya di halaman ini kita diberi contoh penerapan dzalika. Diberi contoh penerapan dzalika dan sebagian ada juga perbandingan antara hadza dan dzalika. Ini perbandingan hadza dan dzalika. Sedangkan yang lain ini penerapan dzalika. Begitu Ibu-ibu ya. Demikian juga ini menggunakan kata tanya yang kita pelajari di bab 1 kemarin. Ada ma, lalu ada a. Begitu ya. Hal min soal. Insyaallah nggak ada kendala Om ya, baik maknanya maupun penerapan kaidahnya. Laisa hunaka soal, la yujad as-soal. La yujad. Halo. Maaf ya. Baik, maafi. Nastamir. Baik. Karirna ba'di. Man hadza wa man dzalika? Halo? Kok saya tidak bisa mendengar suara Ibu-ibu? Halo, Ibu-ibu mendengar suara saya? Cek. Ada, mana? Ustaz, Dengar Ustaz? cek. Kedengeran Om? Dengar Ustaz. Alhamdulillah. Karirna ba'di. Ikuti saya Ibu-ibu. Man hadza wa man dzalika? Man hadza wa man dzalika. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Hadza mudarrisun dzalika imamun. Ini mudah kan Ibu ya, sudah ada di kamus kemarin yang sudah dihafal. Man hadza wa man dzalika, ma ma'na? Siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini guru dan ini seorang guru dan itu seorang imam. Ahsantunna, fatahallahu alaikunna. Nastamir. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika. Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Ahsantunna. Jadi di sini hajarun, ingat Siapa hajarun itu itu? pendek Om ya. Dzalika hajarun, jangan sampai dibaca hajarun tapi Halo? hajarun, begitu ya. Hajarun. Ma dzalika, ma ma'na ma dzalika? Apa itu? Apa itu? Dzalika Itu hajarun. adalah sebuah batu. Ahsantunna. Barakallahu fikunna. Al-akhir. Hadza sukkarun. Hadza sukkarun. Wa dzalika labanun. Wadzalika labanun. Marratan ukhra. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukkarun wadzalika labanun. Hadza suk wa dzalika labanu. أحسنتن. ما معنى هذه الجملة؟ هذا سكر وذلك لبن. Ini Ini adalah adalah gula gula dan itu adalah susu. أحسنتن. طيب هل من سؤال في هذه الصفحة؟ Ada pertanyaan di halaman ini? La yujad. La yujad. Ini terakhir La di yujad. sana ada latihan. Latihan ini merupakan wajibun manziliyun, PR. Jadi ini kita jadikan tugas tulis Ibu-ibu ya. Tugas tulisnya apa? Di sana perintahnya iqra waktub. Bacalah dan Tulislah. Seperti halnya kemarin di bab 1 kemarin tugasnya menulis. Jadi awal-awal ini kita tugasnya nggak susah-susah. Jadi menyalin dan mengharokati gitu ya. Kita nanti disalin, ditulis, lalu diharokati dengan lengkap. Begitu Ibu-ibu ya? Maaf, Ustaz. Tayyib. Nah, Ada pertanyaan Ibu-ibu? Di sana ada beberapa al-kalimatul jadidah. Ma ma'na al-kalimatul jadidah? Kalimat baru. Mat baru. Kalimat baru.
Kosakata baru, Ustaz. Kosakata baru. Jadi al-kalimat ini kalau di sini al-kalimatu itu bentuk jamak. Bentuk jamak, bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya itu al-kalimatu. Jadi pendek al-kalimatu, al-kalimah. Nah, al-kalimah itu kalau dalam bahasa kita maknanya Kata-kata. kata kan Om ya, Kata. kata. Tapi kalau kalimat, susunan kalimat dalam bahasa Arab apa Om? Jumlah. Jumlah, begitu Om ya. Jumlah. Jangan sampai tertukar. Jadi di sini al-kalimatul jadidatu ini maksudnya adalah kata-kata baru atau kosakata baru. Nah, begitu Om ya. Di sana ada beberapa dan alhamdulillah sudah kita hafal semuanya di kamus. Di sana coba kita baca sama-sama. Kirirna ba'di imamun. Imamun. Marratan ukhra imamun. Imamun. Thumma hajarun. Hajarun. Marratan ukhra hajarun. Hajarun. Thumma sukkarun. Sukkarun. Marratan ukhra sukkarun. Sukkarun. Thumma al-akhir labanun. Laban. Labanun. Marratan ukhra labanun. Labanun. Mungkin sebagian ibu-ibu mungkin yang pernah ke Timur Tengah atau ke Saudi itu mungkin agak bingung antara istilah laban dan halib. Iya. Bedanya apa, Ustaz? Mungkin pernah belanja di sana. Di sana tulisannya laban itu ya. Tulisannya laban tapi ketika dirasakan kok asam gitu. Gitu. Jadi kalau Halib yogurt ya, Ustaz? kebalikannya Om. Jadi kalau coba kita bahas secara bahasa dulu Om ya, secara bukan prakteknya, tapi secara bahasa. Secara bahasa itu halib itu dari kata halib itu ada ya-nya, halibun. Halib itu dari kata kerja halaba yahlibu, artinya memerah. Memerah berarti kalau halib itu hasil perahan. Jadi masih yang susu yang murni, yang hasil perahan itu halib biasanya disebutnya kalau secara bahasa dulu seperti itu. Sedangkan laban itu biasanya sudah diolah. Nah, kalau sekarang penggunaan modern itu ada pergeseran makna lagi. Kalau laban itu biasanya digunakan untuk yogurt. Laban itu biasanya digunakan untuk yogurt yang tanpa gula seperti itu, yang kental seperti Plain ya, Ustaz? yang plain, yang juga yang kental seperti itu, bukan yang yogurt yang sebagian yogurt kan ada yang cair ya, cair dan ada rasa-rasa. Tapi kalau laban itu biasanya yang tanpa gula dan yang kental seperti itu. Yaitu laban. Kalau halib itu baru. Oh, itu laban ya, Ustaz? Itu laban ya? Betul. Itu laban. Istilah laban itu untuk yogurt kalau sekarang. Kalau di Timur Tengah ya, di Saudi terutama. Kalau mungkin beberapa negara yang lain ada perbedaan. Tapi di Saudi yang jelas seperti itu. Kalau halib itu baru, susu yang fresh itu halib. Yang tidak ada, mungkin yang tidak diolah menjadi yogurt seperti itu. Begitu Om ya? Hal min soal, ada pertanyaan? Halib itu susu murni ya, Ustaz? Betul sekali. Tulisannya gimana tuh, Ustaz? Tulisannya halib Om. Halibun. Seperti ini Om, halibun. Begitu Om ya? Halibun. Susu murni. Kalau sebenarnya dulu itu laban itu juga susu. Tapi kalau halib itu biasanya susu perah yang masih fresh, yang belum diolah. Itu dulu seperti itu. Tapi untuk sekarang ini mengalami pergeseran makna. Laban itu jadi yogurt, halib itu susu. Seperti itu Om ya. Bingung tidak maksud saya Om?
Ibu-ibu? Enggak, sebenarnya nggak bingung. Cuma kalau kita ditanya nanti kita jawabnya yogurt apa susu nih? Kalau Untuk di kitab Durusul Lughah ini masih menggunakan bahasa lama, bukan bahasa modern. Jadi kalau laban di sini susu, Om. tetap kita Begitu, Om, konotasikannya ya. susu gitu ya, Ustaz. Kalau di kitab Durusul Lughah ini masih menggunakan bahasa lama. Begitu, Om, ya. Padahal orang baru-baru. Bagaimana, Om? Padahal yang baca orangnya udah baru-baru. Ustaz. Taib. Makanya nanti mungkin di bab selanjutnya atau di beberapa bab ke depan itu ada al-labanu harun, susu itu panas. Nah, kalau yogurt nggak mungkin panas kan itu. Iya. Berarti di sini maksudnya laban di sini susu di sini, Om. Begitu, Om, ya. Taib. Hal min soal, ada pertanyaan? Insyaallah la yujad, Ustaz. Tugasnya tadi ini, Om, ya. Ini kalau di PDF halaman berapa, Om? Di Ana 13, Ustaz. Barakallahu fiik. Kita lihat yang Ustaz 19. 19, Om, ya. Di Ana 19 Ustaz. Ahsanti. Kalau di PDF 19, Om, ya. Nah, Ustaz. Naam, betul sekali. Di PDF halaman 19. Di sana ada 4 nomor saja, nanti silakan disalin. Dan untuk tugas hafalannya bagaimana? Wah, ini yang kita tunggu-tunggu. Bab 3. Katanya Boleh dicicil Ustaz. Pertemuan selanjutnya. Boleh dicicil Ustaz. Betul. Pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan membahas bab 3. Dan karena bab 3 ini agak panjang, insya Allah kita akan membahas atau mempelajari bab 3 itu dalam 2 pertemuan insya Allah. Jadi nggak usah buru-buru, santai saja. Tapi juga dihafal, Om, ya. Jadi ini nanti boleh dicicil. Misalkan di sini ada 2 lembar. Jangan dilihat 2 lembar. lembar itu kita. Jangan dilihat nomornya. Begini saja, nggak masalah. Nanti dicoba cicil saja, nggak masalah. Misalkan setiap hari setengah halaman atau 1 halaman itu nggak masalah. Begitu, Om, ya. Misalkan hari ini nanti sore atau malam sebelum tidur misalkan setoran misalkan boleh, nggak masalah. Nanti dicicil berapa dulu, misalkan 24 dulu atau 12 nggak masalah. Lalu besok Langsung Ustaz. bagaimana? Langsung storin. Nah, kalau sudah hafal ya setorin kan gitu. Nggak masalah, dicicil nggak masalah. Kalau semua baru disetor apa nyicil boleh disetor, Ustaz? Boleh nyicil. Boleh nyicil, boleh langsung gitu ya, Ustaz. Boleh langsung. Kalau mampu langsung ya itu lebih baik kan. Masya Allah ya, Ustaz. Langsung 60 gitu kan. Wah, saya nyebutin angka Habis ini, itu Om. palanya ngebul. Itu boleh kalau misalkan bisa langsung itu jauh lebih baik. Tapi kalau misalkan keberatan untuk langsung dihafal, dicicil nggak masalah. Di sana ada misalkan kita baca al-mufradat maksurun sinnya panjang, Om, ya. Maksurun patah, maftuhun terbuka, jalisun. Jalisun ini maknanya apa, Ibu? Duduk. Sebenarnya jalisun itu adalah jenis kata ism fa'il. Ism fa'il itu sebutan untuk pelaku. Jadi ini bukan kata kerja. Bukan kata kerja. Kalau kata kerjanya jalasa. Jalasa itu kata kerja, duduk maknanya. Kalau jalisun sebenarnya maknanya kalau kita terjemahkan harfiah letter luck, jalisun adalah orang yang duduk. Orang yang duduk. Demikian juga di sini ada waqifun. Waqifun itu bukan kata kerja, tapi ism fa'il. Kalau kata kerjanya waqafa, maknanya berdiri. Kalau waqifun orang yang berdiri, begitu, Om, ya. Nggak bingung, ya, maksud saya? Tadi jalisun juga isim fa'il ya, Ustaz? Ism fa'il juga. Jalisun itu orang yang duduk. Kalau fi'lunnya kan fi'lunnya jalasa yajlisu. Jalasa Muhammadun atau yajlisu gitu kan, ana ajlisu. Kalau jalisun ini ism fa'il. Jadi Muhammadun jalisun, ana jalisun, itu bisa menjadi khabar. Tayyib. Itu jenis ism. Barakallahu fikunna. Ada yang bingung tidak maksud saya?
Iya Ustadz, karena selama ini kita taunya jalisan duduk gitu. Ah, Jadi nggak kalau masalah kita kalau kita terjemahkan, kalau dalam susunan kalimat mungkin kita terjemahkan duduk jadinya. Misalkan Muhammadun jalisun, Muhammad sedang duduk kan gitu ya. Muhammad sedang duduk. Tapi kalau jenis katanya berbeda. Jenis katanya, jadi kata di dalam bahasa Arab itu ada berapa sih, Wibu? Jenis kata. Afwan, maksud saya jenis kata, bukan kata. Kalau kata banyak. Jenis kata di dalam bahasa Arab ada berapa? Mungkin sebenarnya sebelumnya ibu-ibu ada yang Ada pernah belajar. isim, ada fiil, Ustaz. Ada fi'lun. Ada isim, ada huruf. Jadi 3, Ustaz. 3. Tiga itu apa saja, Om? 3. Isim, fiil, dan huruf. Ahsanti, Masya Allah, barakallahu fiik. Ada ismun. Ismun, biasanya orang Indonesia menyebutnya isim atau isem gitu ya. Ismun. Ada yang Isem. kedua fi'alun atau mungkin biasa orang-orang menyebutnya fi'il. Lalu yang ketiga ada harf. Yang pertama tadi isem. Isem itu apa sih, Om? Kata benda, Ustaz. Kebanyakan Kata. orang menerjemahkannya secara simpel dengan kata benda. Kata benda. Biasanya diterjemahkan kata benda. Tapi sebenarnya isem itu cangkupannya lebih luas daripada kata benda di dalam bahasa kita. Kata benda. Jadi kalau kita terjemahkan kata benda saja, nanti itu kita akan merasa aneh, loh ini kok masuk kepada isem. Jadi sebenarnya di dalam bahasa Arab isem itu cangkupannya lebih luas daripada kata benda. Misalkan isem isyarah, kata tunjuk, isem istifham, kata tanya, isem mausul, kata sambung, isem adat, bilangan, itu juga termasuk isem. Lalu isem dhamir, kata ganti, itu termasuk isem. Dan masih banyak yang lain. Jadi isem itu cangkupannya lebih luas kalau di dalam bahasa Arab ya. Atau mungkin kalau di kitab-kitab nahwu itu dijelaskan isem itu yang tidak terikat dengan waktu. Jadi kata yang menjelaskan makna pada dirinya sendiri, jadi maknanya sudah jelas itu maksudnya apa, tapi tidak terikat dengan waktu. Kenapa kok beri pengertian seperti itu? Karena nanti dibandingkan dengan fi'lun. Kalau fi'lun itu maknanya apa, Ibu? Kerja. Kata kerja, betul sekali. Kalau fi'lun itu bisa kita langsung terjemahkan kata kerja gitu, nggak masalah. Hanya saja memang tetap ada perbedaan antara kata kerja di dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kalau kata kerja di dalam bahasa Arab itu mirip dengan kata kerja dalam bahasa Inggris. Dia terikat dengan waktu, makanya ada fi'lun madhi, kata kerja lampau, ada fi'lun mudhari, itu untuk sekarang dan yang akan datang. Begitu ibu-ibu ya. Jadi kalau fi'lun itu terikat dengan waktu, kalau ismun itu tidak terikat dengan waktu. Gitu ibu-ibu ya. Jadi biasanya dan itu ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya biasanya. Misalkan isem itu ciri-cirinya diantaranya diakhiri tanwin, dan alif lam, atau diawali al, seperti itu kan, awali alif lam. Itu kalau fi'lun nggak mungkin diawali al atau diakhiri tanwin. Fi'lun tidak mungkin seperti itu. Kalau isim tadi apa, Ustaz? Isem itu kata yang tidak terikat dengan waktu. Kata yang tidak terikat dengan waktu. Tadi diawali tanwin. Ciri-cirinya diantaranya diakhiri dan tanwin. Bisa diawali tanwin atau diakhiri. Bisa diawali al. Ini saya tidak. Diawali dengan alif lam. Bisa diawali al atau bisa juga diakhiri tanwin. Gitu, Om ya. Itu diantara ciri-ciri isem. Kalau Ustaz Joko itu murid-muridnya. Kalau fi'lun, Ustaz? Kalau fi'lun itu kata kerja yang terikat dengan waktu. Jadi ada kata fi'lun madhi, kata kerja lampau, ada fi'lun mudhari untuk sekarang dan yang akan datang. Ciri-cirinya apa, Ustaz? Fi'lun, ciri-cirinya fi'il apa, Om? Ciri-cirinya fi'il itu
Jadi kalau Ustadz Joko itu Bisa ada didahului dengan saufa ya Ustaz. saufa, tapi saufa itu kan tidak selalu kan, Umi. Jadi misalkan Nah, kalau Ustadz Joko, mari kawan semua belajar tentang kata, satu isim kata benda, dua fiil kata kerja, ketiga kata huruf, dia tak punya makna kecuali jika dia disambung dengan lainnya. Isim itu cirinya tanwin, aljer dan nida, musnad ilaih dan idhofah. Itulah ciri-cirinya. Itu ciri-cirinya isim itu tadi. Kalau lengkap tadi. Apa Isim Ustadz? itu cirinya tanwin al, jar. Jar itu bisa dibubuhi huruf jar sebelumnya. Tanwin, al, jar dan nida. Anida nanti bisa diawali ya. Ya setelah ya itu pasti isim. Tanwin, al, jar dan nida, musnad ilaih dan idofah. Nanti musnad ilaih akan kita bahas insyaallah, masih jauh. Dan idofah, mudhof dan mudhof ilaih insyaallah akan kita bahas di bab 5 insyaallah. Bab 5. Mudhof dan mudhof ilaih itu juga ciri-ciri ism. Jadi mudhof itu pasti ism, nggak mungkin yang lain. Gitu Om ya. Itu ciri-ciri ism. Lalu kalau ciri-ciri fi'lun apa? Ciri-ciri fi'lun apa? Di antaranya misalkan ciri-ciri fi'lun itu bisa misalkan diawali huruf-huruf yang khusus masuk pada fi'il. Misalkan ada an, lan, idzan, kai, ada lam, lama, la, an-nahiyah, la yang artinya larangan, dan in atau qad, sa dan saufa. Cepetan Ustaz. Kecepatan Om ya. Jadi nanti aja sih sebenarnya ini Iyalah. sebenarnya wawasan aja. Iya. Sebenarnya wawasan aja. Ini kita belum sampai di sana sebenarnya pembahasannya. Ya Ustadz, saya jadi bingung. nanti itu kan aja Ustaz. nanti aja Om ya. Kacau. Yang penting seperti itulah. Gambarannya seperti itu. Ana tadi hanya ingin menjelaskan gambaran bahasanya kata di dalam bahasa Arab itu ada 3 gitu aja. Ada 3 macam. Tadi ada ism, ada fi'lun, satu lagi harf. Harf itu sudah jadi bahasa kita. Harf itu huruf. Huruf itu kata bantu yang dia sebenarnya tidak bisa dipahami maknanya dengan sempurna kecuali jika bersambung dengan yang lain, dengan kata yang lain. Makanya tadi ketiga kata huruf dia tak punya makna kecuali jika dia bersambung dengan lainnya, kan gitu. Itu huruf seperti itu. Misalkan apa? Misalkan wa, fi, ala dan seterusnya, in. Itu kalau misalkan dia kita sebutkan sendiri, berdiri sendiri seperti itu, nggak jelas menunjukkan apa. Tapi kalau misalkan ism fi'lun, meskipun berdiri sendiri kan jelas maksudnya apa, yang dimaksud itu apa. Jadi misalkan apa? Kitabun itu kan jelas kan Om ya, apa yang dimaksud kitab itu. Tapi kalau misalkan harfun, kita bilang wa apa dan apa gitu. Jadi sebenarnya huruf itu kata bantu untuk memperjelas makna pada kata yang lain, baik kata ism maupun fi'lun. Nah, yang penting kurang lebih seperti itu, Mama. Kalau misalkan bingung nggak masalah. Ini tadi sebenarnya bukan materinya hari ini kan gitu, gambaran saja. Ada pertanyaan Ibu? Halo? Yang paling rapi pulang duluan. Nah, Ustaz. Lanjut. Taib. Di sana tadi kita lanjutkan, coba kita baca jadidun, maknanya baru, qadimun ini ada ya-nya ya. Jadidun, qadimun, shaghirun, kabirun, itu huruf yang ketiga itu mad. Lalu ada qamarun bulan, jamilun
Ini baru kita ketemu di sini. Jamilun ini maknanya indah atau bagus. Kalau kemarin jamalun, jamal itu apa? Om? Unta. 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 Kalau di sini jamilun gitu ya. Ada juga jamalun. Kalau jamalun itu kata bendanya dari ini jamil. Kalau jamil itu sifat, jamilun itu sifat. Kalau jamalun kata bendanya suatu keindahan. Kalau jamalun beda lagi kan gitu. Jamalun unta. Qaribun ba'idun. Thaqilun pakai tha ya, jangan sampai salah. Tha bukan sin, bukan shin, tapi pakai tha. Thaqilun, waraqun, wasikhun. Waraqun, wasikhun ini pendek semuanya. Waraqun, wasikhun. Ini jangan sampai ketukar misalkan wasikhun atau wasikhun. Ini pendek semuanya. Wasikhun. Sedangkan setelahnya nadhifun, bersih. Hulwun, manis. Mariyadun, daftarun, ghaniyun, dukkanun. Dukkanun, kafnya panjang. Faqirun, tawilun, khafifun. Ini huruf ketiganya mad. Dan seterusnya. Qasirun, abun, jannatun, khubzun. Khubzun ini pakai kha ya, bukan pakai ha. Khubzun. Ainun, ghadaun. Ghadaun makan siang. Famun, hawaun. Hawa, apa makna hawa? Udara. Udara ya. Kalau angin apa Apa ya? Kalau angin itu Kalau kipas anginnya mirwahatun ya Ustaz. kalau kipas angin mirwahatun. Dari kata hampir sama akar katanya. Mirwahatun itu penggerak angin kan ya, kipas angin. Kalau anginnya sendiri rihun. Rihun gitu ya. Rihun itu angin. Rihun. Kalau hawaun udara. Tapi kalau misalkan kita misalkan ngisi ban itu ngisi angin atau ngisi udara? Ngisi angin. Angin. Ngisi angin. Tapi kalau orang Arab prakteknya pakai hawa ya. Ngisi udara. Oh, hawa. Hawa. Bukan rih. Rih itu yang bertiup itu. Saya pernah boncengin dosen itu, orang Mesir itu mau paban itu bilang ke tukang bannya hawa ini. Hawa. Bilangnya hawa, ternyata pakainya hawa mereka. Bukan rih. Kalau rih itu memang yang bertiup kan itu. Baik. Kita lanjutkan. Yadun ini tangan. Thawbun, harun, zahratun bunga. Baik. Samakun ikan. Syamsun ini shin yang pertama, yang terakhir sin gitu ya. Lalu sadrun pakai sad. Dhaifun, dhahrun, lahmun. Akhun pakai kha, pendek semuanya. Akhun. Rasulun, wajhun. Ini sudah menjadi bahasa kita. Sadiqun. Sadiq. Sadiq ini ada tidak di bahasa kita? Tidak ada ya? Ada Ustaz. Ada ya? Sadiq itu teman atau sahabat. Zahabun. Zahabun ini emas ya. Zahabun. Berbeda kalau beda harokat, misalkan zahaba. Kalau zahaba fi'lun, kata kerja. Zahaba itu maknanya apa Pergi. 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 Kalau di sini zahabun ini kata benda, artinya emas. Zahabun. Jadi berbeda. Zahaba itu kata kerja, kalau zahabun ini kata benda, emas gitu ya. Al-Qur'anu. Lalu di sana salatun, ka'batun, ra'sun ini kepala. Isba'un jari. Sabunun sabun. Dhufrun ini kuku. Dhufrun, jangan sampai salah harokat ya, jangan sampai dibaca dhufrun misalkan dhufrun, tapi di sini dhufrun. Kalau dhufrun itu amplop dhufrun kuku. Jadi pakai dhammah. Al-fajru, az-zuhru ini juga jangan sampai tertukar dengan yang tadi. Misalkan tadi ada dhuhrun, nomor 41 tadi ada dhuhrun. Kalau dhuhrun itu punggung, kalau zuhrun atau az-zuhru itu waktu zuhur. Begitu ya. Lalu ada al-asru, al-maghribu, al-isya'u. Terakhir nafidatun, jendela. Al-asarib, al-ma'u baridun.
Coba kita baca sama-sama. Karirna ba'di. Al-ma'u baridun. Al-ma'u Al-ma'u baridun. Ahsantuna. Ba'dah. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Ada di sini ternyata. Al-labanu harun. Itu berarti di sini maknanya kan nggak mungkin yogurt kan Om ya? Susu ya. Ustaz. Kita lanjutkan. At-tuffahu ladhidun. At-tufahu ladzizun. Ma makna ladhid? lezat. Lezat, enak ya. Zat. Ini ada juga sekarang Sadur ya. bahasa laziz Sadur. gitu ya. Laziz. Ini Sadur. karena nggak tahu hurufnya jadinya pakai Z semuanya. Laziz. Jadi lembaga ambil zakat. Baik. Ladhid pakai zal Om ya. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu? Insyaallah itu PR-nya. Apaan Ustadz? Nggak Nah, tahu, tafadhali. anak masih bingung. Kan kalau kita bilang labanun itu kan nggak pakai tasjid ya, tapi kalau al-labanun kenapa lamnya pakai tasjid ya Ustadz? Oh, ini sebenarnya itu tasydid itu termasuk tanda baca yang merupakan bantuan. Jadi tanda baca itu bantuan. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok dibubuhi tasydid? Insya Allah akan kita bahas di bab 3 nanti. Pengaruh al dari segi penulisan maupun maknanya. Ini dari segi tulisan. Iya. Jadi nanti ada macam-macam al juga, ada al syamsiyah dan al qamariyah. Qamariyah. Begitu Om ya. Ini al syamsiyah. Oh, jadi coba bantu aja ya saat untuk kita bisa baca gitu ya. Sebenarnya Ustadz. kalau alif misalkan lam, alif dan lam dikasih- jadi bacanya al. Karena kan ada Ah. labanu jadi double L, double lam Betul, ya. double L. Tasjid itu diperbantukan saja ya Ustadz. Betul, Ya. seperti at-tufahu kan gitu juga. Ya. At-tufahu. Itu kalau Ya. misalkan nggak dikasih tasydid, apakah masalah? Nggak masalah. Asal kita bisa Tetap baca dibacanya aja. seperti itu ya Ustadz. Tapi bacanya Nah, seperti itu. Ustadz, syukron. Barakallahu fiik. Ini kan terkait dengan apa namanya? Alif lam atau al syamsiyah. Al syamsiyah kan langsung idgham kan gitu ya. Baik. Atau mungkin juga karena sudah diketahui susu itu gitu Ustaz. Jadi kalimat ini sudah tertentu. Itu kalau alnya. Maknanya Tadi kan gitu. yang ditanyakan kan tasydidnya Om. Iya. Iya, maksudnya penggunaan al itu juga menyangkut maknanya juga gitu. Betul. Nanti insya Allah di bab Hmm. 3 insya Allah kita bahas insya Allah. Tadi pengaruh al. Begitu Om ya? Nah, Soal Ustaz. ada pertanyaan lagi Ibu? Maaf ya, La Ustaz. yujad. Ayo Jet. Tayyib. Ada tulisan angin, rihun. Rihun, tulisan angin. Rihun. Tayyib. Kita coba tulis. Permisi deh. Halo. Rihun gitu ya. Astagfirullah. Ini ya. Rihun. Tulisannya gitu Ustadz. Boleh sih kalau ibu-ibu mau menulisnya misalkan seperti ini. Ya, ya-nya. Boleh. Oh, Jadi kan ada beberapa cara penulisan ya yang bersambung dengan ha. Termasuk mungkin ibu-ibu kalau misalkan ha dengan ha tulisannya bagaimana misalkan, atau ha dengan jim tadi, hajarun. Hajarun itu boleh sih sebenarnya ditulis berturut-turut seperti ini. Gitu Om ya. Boleh ditulis seperti ini boleh. Tapi jangan sampai atau gini dulu. Seperti ini boleh. Seperti ini juga boleh. Misalkan bertingkat seperti ini boleh. Hajarun. Boleh yang di atas, boleh yang di bawah, tapi jangan disambungnya seperti ini. Jangan seperti ini. oh. Begitu Om ya? Iya. Boleh yang di atas ini, boleh yang kedua ini, tapi jangan yang paling bawah ini. Begitu Om ya? Itu kalau bersambung antara ha dengan ha atau ha dengan jim atau kho. Begitu Om ya? Kalau rihun boleh tulisannya boleh seperti ini, boleh yang pertama, boleh yang kedua. Begitu Om ya? Bentar, jangan dihapus. Tayyib. Ajarun. Berarti anak salah dong Ustaz, anak nulis yang di bawah. Yang paling bawah Om. Iya. Gak masalah, salah sekarang kan gak masalah. Yang penting nanti diperbaiki Om ya.
Allah, Ustaz. Jadi nyambungnya jangan pas ujungnya seperti ini. Mana sih Ustaz? Apaan bentar Ustaz? Ada pertanyaan lagi Ibu? Halo? Maaf Ustaz. Maaf, ini sudah ditulis ya Ibu? Sudah, Ustaz. Sudah, taib. Barakallahu fiik. Taib. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup sampai di sini. Betul-betul tidak ada pertanyaan ini Ibu? Maaf Ustaz, la yujad. Nakhtim, kita tutup. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair Ustaz. Syukran, Ustaz. Khair, Ustaz.